Seorang guru honorer di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk dan terlibat baku hantam dengan sejumlah guru. LN kesal jadwal mengajarnya dikurangi dan penghasilannya sebagai guru juga ikut berkurang. LN mengamuk kepada sejumlah guru lain yang berstatus ASN lantaran diduga tak terima jadwal mengajarnya di sekolah tersebut dikurangi. Rapat yang tengah berlangsung kondusif, namun di tengah rapat diputuskan jadwal mengajar LN dikurangi. LN yang sudah setengah kecewa masih dapat menerima keputusan tersebut, namun ia langsung mengamuk setelah tak terima atas ucapan bernada menyindir dari seorang guru wanita berstatus ASN. LN mengamuk, menghancurkan kursi rapat dan terlibat baku hantam dengan guru lain. LN kesal jadwal mengajar dikurangi membuat otomatis penghasilannya sebagai guru juga ikut berkurang. Kasus ini sudah diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat dan saat ini para guru dan pihak sekolah yang terlibat keributan tengah diperiksa inspektorat setempat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jakarta akan memberikan tempat bagi pelaku UMKM di Blok M Hub yang dikelola MRT Jakarta secara gratis selama 2 bulan. Hal tersebut untuk menjawab keresahan pedagang di Blok M yang memprotes karena kenaikan harga sewa. Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi isu kenaikan harga sewa kios di distrik Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pramono menyatakan sudah ada tarif batas bawah dan batas atas yang ditentukan dalam biaya sewa kios di kawasan Blok M untuk pelaku UMKM. Untuk membantu pelaku UMKM, Pramono telah berdiskusi dengan MRT Jakarta untuk memberikan tempat secara gratis di Blok M Hub selama 2 bulan. Solusi ini diharapkan Pramono bisa menjawab keresahan pedagang yang ada di Blok M. Bagi pedagang atau siapapun yang mau menggunakan fasilitas ini, selama 2 bulan kami beri free dan tentunya kami minta juga untuk menjaga kondusivitas, kenyamanan, keamanan yang ada di Blok M. Itu yang kami sampaikan. Artinya biaya sewanya akan bisa menggunakan yang tarif parkir atau bagaimana? Jadi untuk sewa di sini nanti apa yang menjadi kesepakatan antara para pedagang dengan MRT. Kalau di tempat ini ya. Sementara itu, Pemprov Jakarta meminta PT MRT Jakarta untuk memutus kerjasama dengan Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai atau Kopema dalam mengelola UMKM di Plaza 2 Blok M. Hal itu dilakukan apabila pihak Kopema tetap ingin tarif sewa kios sebesar Rp15 juta per bulan. Diketahui, PT MRT Jakarta telah menetapkan biaya sewa tarif bawah Rp300.000 per bulan dan tarif atas Rp1,5 juta per bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI menyuarakan 17+8 tuntutan rakyat. Ratusan mahasiswa bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI mendesak pemenuhan tuntutan 17+8. Mereka membubarkan diri sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Para petugas kebersihan membersihkan sampah-sampah pasca aksi damai unjuk rasa di depan gedung DPR RI sejak Jumat siang. Usai membubarkan diri, lalu lintas di sekitaran gedung DPR RI kembali normal dan lancar. Sebelumnya, mahasiswa Universitas Pajajaran berkumpul di depan gedung DPR RI pada Jumat siang. Mereka menggelar unjuk rasa sambil membawa beragam atribut alma mater biru. Mahasiswa juga membawa sejumlah poster tuntutan yang berisi 17+8 tuntutan rakyat. Aksi bertajuk Piknik Nasional Rakyat ini digelar untuk menagih DPR dan pemerintah dalam memenuhi 17+8 tuntutan rakyat yang tenggat waktunya jatuh pada 5 September 2025. Situasi di sekitar gedung DPR itu aman terkendali. Ya. Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami hadir di sini untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Selain mahasiswa, aksi ini juga diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat dan koalisi masyarakat sipil. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi tuntutan 17+8 masyarakat. Ia menyampaikan DPR akan meniadakan tunjangan rumah anggota DPR hingga memproses anggota bermasalah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun. Menanggapi 17+8 tuntutan rakyat, DPR RI umumkan 6 poin putusan yang diambil berdasar rapat dengan para ketua fraksi pada hari Kamis 4 September 2025. Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025. Kedua, DPR RI melakukan moratorium atau penangguhan kunjungan kerja luar negeri terhitung 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Ketiga, DPR RI memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi. Pemangkasan meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, serta biaya tunjangan transportasi. Keempat, anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Kelima, pimpinan DPR RI menindaklanjuti penonaktifan sejumlah anggota DPR RI yang dilakukan parpol melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR dimaksud. Keenam, DPR RI perkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan lain. Mahasiswa Muslim yang tergabung dalam KAMI meminta pemerintah dan DPR menghapus anggaran tunjangan serta kunjungan ke luar negeri. Rapimnas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia digelar di Aula Kementerian Desa Jakarta Selatan. Kegiatan dihadiri Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria serta Komisi 10 DPR RI. Melalui forum ini, kami mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka diri untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat secara langsung. Namun kami menilai aspirasi tersebut harus ditindaklanjuti, bukan hanya sebatas pertemuan formal saja. Dalam Rapimnas pertama ini, kami juga menegaskan sikap solid berpegang pada hasil Muktamar ke-13 di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
pemerintah khususnya juga di sini DPR RI mesti ya menghapus itu tunjangan-tunjangan yang tidak memperhatikan kondisi-kondisi bangsa, mengurangi beban APBN, dan juga kepada pemerintah, tidak hanya DPR RI, eksekutif juga sama, kurangi kunjungan-kunjungan kerja yang ada ke luar negeri ataupun kemudian tunjangan-tunjangan lain yang berlebihan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyoroti tentang aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari lalu. Selain itu, ia menyampaikan jika ada tindakan makar di balik gelombang aksi massa, aparat harus bertindak. Tentu itu diwakilkan setiap pertemuan rapatnya. Mahfud MD Menko Polhukam periode 2019-2024 menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengingatkan adanya gejala makar di balik gelombang aksi massa yang berakhir ricuh. Selain itu, ia menjelaskan bahwa definisi makar telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurutnya, gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah adalah gerakan organik yang lahir dari masyarakat sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Yang ditangkap aja kalau ada yang makar. Makar itu kan ada di Undang-Undang Hukum Pidana ya. Satu, ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Dua, ada gerakan untuk presiden dan wakil presiden tidak bisa bekerja. Itu makar namanya. Apa ada ke arah itu? Saya tidak tahu. Mahfud MD juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa mengurus negara tidak seperti mengurus warung kopi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ayunis melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pihaknya akan memberikan santunan bagi para korban demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Bantuan akan diberikan sesuai kondisi korban. Afan Kurniawan, seorang driver ojek online, menjadi korban meninggal dunia dalam insiden di Pejompongan Kamis malam 28 Agustus lalu. Kepergian Afan Kurniawan jadi duka yang mendalam, tidak hanya keluarga. Rekan sejawat hingga sejumlah tokoh Indonesia ikut mengiringi kepergian Afan hingga ke liang lahat. Selain Afan Kurniawan, sejumlah orang di sejumlah wilayah juga meninggal dunia akibat demonstrasi yang berujung kericuhan. Komnas HAM mencatat selain Afan ada 10 korban tewas lainnya selama kerusuhan pada 25 Agustus hingga 2 September 2025. Terkait para korban, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pihaknya akan memberikan santunan. Korban meninggal dunia akan menerima santunan sebesar 15 juta rupiah. Sementara korban luka-luka akan diberikan bantuan sesuai tingkat keparahan yang dialami. Selain santunan langsung, Kemensos juga akan memberikan bantuan lain termasuk jika ada anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum akibat insiden ini. Dua anggota Brimob Polri yang menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas dijatuhi sanksi. Keduanya dinilai tidak profesional dalam menangani aksi unjuk rasa. Tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Komandan Batalion Resimen 4 Koprimob Polri, Kompol Kosmas Kagai, dipecat dari Polri karena dinilai tidak profesional dalam menangani aksi unjuk rasa Kamis 28 Agustus lalu. Kendaraan taktis yang ditumpanginya menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga meninggal dunia. Saat kejadian, Kompol Kosmas duduk di sebelah pengemudi rantis Bribka Rohmat. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Sementara itu, pengemudi rantis Bribka Rohmat diberi sanksi demosi 7 tahun. Demosi adalah pemindahan anggota polisi ke jabatan yang lebih rendah.
Jiwa kami tribrata untuk melindungi, melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Komisi Kode Etik Polri juga menggelar sidang etik kepada 5 anggota polisi lainnya yang saat insiden penabrakan turut menjadi penumpang dalam rantis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemecatan Kompol Kosmas Kajugae, penabrak Afan Kurniawan dalam sidang Kode Etik Polri menimbulkan gelombang penolakan dari sejumlah pihak. Hal tersebut dinilai dari rekam jejak dan pengabdian Kompol Kosmas untuk negara. Gelombang protes lewat petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas Kajugae bergema di dunia maya. Petisi itu ditujukan kepada Kapolri, Komisi Kode Etik dan Profesi Polri, pimpinan DPR, serta masyarakat. Dilansir dari laman change.org, hingga Jumat 5 September 2025 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, sebanyak 178.167 orang telah menandatangani petisi tersebut. Dalam petisi yang digagas Mercy Jacinta mengatasnamakan masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur menolak keputusan pemecatan dengan tidak hormat terhadap Kompol Kosmas Kajugae. Dalam petisi juga tertulis, Kompol Kosmas Putra Laja Ngada dianggap pahlawan yang mengharumkan nama daerah dan keluarga besar atas dedikasinya untuk bangsa. Melalui petisi tersebut, masyarakat meminta sanksi yang lebih proporsional dan manusiawi. Sebelumnya, Kompol Kosmas diadili buntut kasus meninggalnya driver ojek online almarhum Afan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta 28 Agustus 2025 lalu. Pemirsa, mengenang meninggalnya Afan, ojek online di Solo, Jawa Tengah, tabur bunga dan menyalakan lilin hingga bendera setengah tiang. Sementara itu, ratusan pengemudi ojek online bersama mahasiswa di Batam menggelar doa bersama. Inilah aksi damai Ojo di Solo, Jawa Tengah. Kamis malam mereka melakukan aksi damai bertepatan dengan 7 hari meninggalnya Afan Kurniawan. Mereka menggelar aksi damai ini dengan cara berdoa bersama sambil menyalakan lilin di halaman Ndalem Joyokusuma, Gajahan, Kota Solo. Tampak hadir Wali Kota Solo, Respati Ardi, ikut memberikan dukungan dengan aksi damai ini. Saya mengapresiasi teman-teman dari Garda, dari rekan-rekan Jol. Saya berduka cita atas prihatin tadinya 7 hari meninggalnya saudara Afan Kurniawan. Dan saya menekankan bahwa di tempat Kota Solo itu sangat support fasilitasi orang yang ingin bekerja, tempat orang bekerja mencari nafkah yang halal. Baik, jadi pada malam hari kita memperingati 7 hari meninggalnya kawan kami. Kami memberikan pesan kepada kawan-kawan ojol di Solo Raya khususnya untuk tetap tenang, tetap kondusif, satu komunikasi. Kita percayakan kasus ini kepada Polri yang pertama. Yang kedua, kita tetap bersinergi untuk menjaga Kota Solo. Kita tetap bekerja bersama-sama dan menjaga dari segala provokasi. Sementara itu, ratusan pengemudi ojek online dan mahasiswa melaksanakan kegiatan doa bersama dan menyalakan lilin untuk Rus Damiansyah dan Afan Kurniawan, 2 pengemudi ojek online yang gugur dalam peristiwa 28 Agustus lalu. Doa bersama ini berlangsung hikmat di alun-alun Engku Putri, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tidak hanya mitra ojol dan mahasiswa saja yang hadir dalam doa bersama ini. Unsur Muspida Kota Batam termasuk Kapolda, Wali Kota, dan Kapolresta Barelang turut hadir sebagai bentuk dukungan agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan damai. Aksi itu dilakukan agar apa yang menjadi aspirasi mereka bisa didengar yang disampaikan dengan pemerintah.
Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad menyampaikan rasa duka sekaligus tekad untuk bangkit dan menjaga kondusivitas Kota Batam. Tidak ada hal yang tidak bisa dibahas. Ya, kalau ada informasi-informasi yang ingin disampaikan, kami terbuka. Tidak ada kendala apapun. Tadi kita berbicara dengan, kalau saya tidak salah, 83 atau 87 media se-Kota Batam. Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih karena rekan-rekan media pun berkontribusi untuk memberikan berita-berita yang menyejukkan. Doa yang berlangsung hikmat ini diakhiri dengan berbagi sembako, serta lilin terus menyala hingga larut malam yang menjadi simbol persatuan, kepedulian, dan harapan agar Kepulauan Riau senantiasa aman dan damai. Tim Liputan iNews melaporkan.